Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sama, masih di bab yang kedua atau KD 3.2, menerapkan komunikasi bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan yang lalu di KD 3.2, sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang macam-macam telepon. Di materi hari ini, kita akan mempelajari materi tentang komunikasi melalui telepon bahasa Indonesia. Nah, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara menerima telepon, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana perbedaan antara etika dan etiket. Nah, etika sendiri merupakan cabang filsafat yang membahas tentang tingkah laku manusia berdasarkan kaidah baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak. Nah, sedangkan etiket itu seperti apa? Etiket adalah tata krama, sopan santun, atau tata pergaulan. Etiket diterapkan dalam percakapan, bertamu, berkunjung, makan dan minum, melayani atau menerima tamu, bertelepon, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana etiket dalam menerima telepon masuk maupun telepon luar. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menangani telepon keluar. Nah, maksud dari telepon keluar adalah misalnya kita ingin telepon ke orang lain, itu telepon keluar. Jadi, kita sebagai sekretaris itu ingin telepon ke perusahaan yang lain, itu dinamakan telepon keluar. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu pastikan bahwa nomor telepon yang diinginkan benar. Jadi sebelum kita telepon, kita harus memastikan dulu bahwa nomor telepon yang diinginkan itu benar. Yang kedua, siapkan pensil dan kertas, blok note atau buku catatan, dan LPT. LPT itu kepanjangan dari lembar pesan telepon untuk mencatat pokok-pokok yang akan dibicarakan. Yang ketiga, angkat gagang pesawat telepon dan tekan nomor telepon yang akan dituju dengan menggunakan jari telunjuk. Apabila tidak ada nada sambung, berarti ada gangguan atau nomor telepon yang dituju sedang sibuk. Jadi,
Letakkan gagang pesawat telepon dengan pelan dan hati-hati. Yang kelima, apabila ada nada sambung dan telepon yang dituju sudah ada jawaban, maka katakan salam. Bisa selamat pagi, siang, atau sore. Kenapa pada umumnya setiap perusahaan itu menggunakan salamnya itu selamat pagi, siang, atau sore? Nah, kita harus mengetahui bahwa orang yang akan kita telepon itu kan kita belum tahu agamanya mereka. Jadi kalau pada umumnya setiap perusahaan atau dunia perkantoran itu yang pada umumnya dia pasti menggunakan salamnya secara umum, yaitu selamat pagi, siang, ataupun sore. Nah, jika kalau kita itu sudah kenal dengan orang yang dituju itu beragama Islam misalnya, boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum, boleh. Nah, tapi pada umumnya di sebuah perusahaan itu menggunakan salam yang pada umumnya selamat pagi, siang, atau sore. Selanjutnya, sebutkan nama instansi dan nomor telepon yang dituju. 6. Jika salah sambung misalnya, hendaknya kita meminta maaf. 7. Apabila berhasil berbicara dengan orang yang dimaksud, perkenalkan diri, baik nama, instansinya juga, jabatannya juga kalau perlu, dan nyatakan maksud menelepon. Nah, kalau kalian menyatakan maksud telepon harus dinyatakan secara singkat dan jelas. Yang ke-8, akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam. Yang ke-9, letakkan gagang telepon dengan hati-hati dan benar. Selanjutnya, etiket menelepon dan menerima telepon. Nah, ini ditujukan untuk telepon yang masuk ke perusahaan kita. Yang pertama, angkat segera gagang telepon sebelum 3 kali berdering. Jangan mengangkat telepon pada deringan pertama karena seringkali terputus yang disebabkan oleh sambungan yang belum sempurna. Jadi misalnya kalau kalian menerima telepon atau ada telepon yang masuk, deringan pertama itu jangan diangkat terlebih dahulu. Jadi kalian bisa mengangkat pada deringan yang kedua. Yang kedua, sapalah penelepon dengan cara yang profesional dan menyenangkan. Yang ketiga, usahakan berbicara dengan suara yang pas, yaitu tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil, tetapi jangan terdengar mendesah ataupun bernada merayu. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik dan benar, utamakan gunakan bahasa Indonesia dan formal atau resmi. Jangan kalian ketika menerima telepon itu jangan menggunakan bahasa yang tidak resmi atau bahasa keseharian. Nah, itu kesannya kurang profesional atau kurang sopan di dalam dunia perusahaan atau dunia perkantoran. Selanjutnya, yang kelima, dalam menerima telepon sebaiknya memberikan identifikasi diri dengan jelas. Kemudian lanjutkan dengan sapaan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menerima telepon, jangan mengucapkan kata halo pada awal menerima telepon atau pada awal pembicaraan. Nah, kenapa? Kata halo diucapkan di awal pembicaraan itu kesannya kurang sopan. Jadi ketika ada telepon masuk, kalian langsung ucapkan langsung selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Dengan saya Ayu, sekretaris dari PT X misalnya. Jadi jangan halo, selamat pagi. Nah, itu tidak boleh. Nah, kata halo
hanya dipakai di tengah pembicaraan apabila ada kata yang tidak jelas atau terputus. Dan juga dapat digunakan saat menerima telepon ketika penelepon tidak jelas mengucapkan kata-katanya. Jadi kalian harus memperhatikan ya, penggunaan kata halo itu hanya dipakai di tengah pembicaraan apabila kata yang diucapkan itu tidak jelas ataupun terputus. Yang keenam, selalu dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan penelepon dan jangan menggunakan kata apa, hah? Nah, kalau menggunakan kata apa atau hah, itu kesannya kurang sopan. Jadi apabila ada yang kurang jelas apa yang diucapkan penelepon, kalian dahului dengan permohonan maaf. Misalnya, mohon maaf, bisa Anda ulangi kembali? 14. Catat pesan-pesan yang disampaikan dan mintalah nomor penelepon. 15. Mintalah maaf bila membuat kesalahan. 16. Mengakhiri pembicaraan dengan tepat. 17. Jangan lupa pada saat mengakhiri telepon mengucapkan kata terima kasih. Jika menerima telepon dalam bahasa Indonesia, atau jika kalian menerima telepon dalam bahasa Inggris atau orang asing yang menelepon, ucapkan thank you dan kembali atau terima kasih kembali. Kalau yang telepon adalah orang asing, kalian bisa ucapkan you're welcome dan salam sapaan. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan ketika kalian menerima telepon. Nah, ini biarkan penelepon yang meletakkan teleponnya terlebih dahulu, bukannya menerima. Jadi yang penelepon itu meletakkan telepon, baru kalian yang meletakkan telepon. Itu. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama, menggunakan bahasa informal. Nah, yang harus dihindari itu tidak boleh menggunakan bahasa informal atau bahasa tidak resmi atau bahasa keseharian. Yang diperbolehkan adalah kalian menggunakan bahasa formal atau resmi. Yang kedua, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Nah, kalau kalian sedang menerima telepon, terus kalian juga berbicara dengan orang yang di sebelah kalian, otomatis yang nelpon itu bingung. Ini seharusnya saya ngobrol dengan siapa? Itu. Yang ketiga, berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Nah, kalau kalian ketika menerima telepon, kalian sedang makan. Nah, otomatis yang si penelepon itu tidak dapat mendengar suara kalian dengan jelas. Nah, kalau kalian sedang makan, terus tiba-tiba ada panggilan telepon, segera hentikan makanan kalian, segera minum, kemudian angkat gagang telepon. Yang keempat, nah ini berbicara terlalu banyak basa-basi itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, berbicara dengan nada kasar atau membentak itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi harus sabar, tenang, agar orang lain itu juga senang. Yang keenam, berbicara dengan nada memerintah. Nah, itu tidak boleh. Yang ketujuh, penelepon dibiarkan menunggu lama. Nah, itu tidak boleh. Yang kedelapan, penelepon ditransfer berkali-kali atau ditransfer ke alamat yang salah. Itu tidak boleh. Yang kesembilan, nada atau intonasi terkesan malas atau tidak ramah. Nah, kalau ketika kalian menerima telepon, kalian nadanya terkesan malas atau tidak ramah. Nah, itu otomatis dapat menimbulkan kesan yang buruk bagi perusahaan tersebut. Nah, si pegawai ini loh, ketika saya menelepon kok berbicaranya seperti itu, otomatis perusahaan tersebut mendapatkan cap atau penilaian yang buruk dari perusahaan yang si menelepon. Jangan sampai seperti itu.
Yang terakhir, ini tidak boleh lupa menyampaikan pesan kepada orang yang dituju, penelepon. Nah, jadi ketika ada penelepon, penelepon itu ingin menyampaikan pesan kepada direktur misalnya. Nah, kalian sebagai sekretaris itu harus langsung menyampaikan pesan. Jadi ketika selesai menelepon, kemudian kalian langsung sampaikan ke direktur agar direktur itu tahu bahwa ada penelepon yang ingin menyampaikan pesan. Selanjutnya, hambatan hubungan telepon. Hambatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hambatan yang bersifat teknis. Contohnya seperti apa? Yang pertama, hambatan kondisi pesawat telepon. Misalnya, tidak terdengar nada sambung, suaranya hilang, atau suara tiba-tiba mengecil. Nah, itu kan menjadi gangguan tersendiri ketika kita menelepon. Yang B, hambatan karena fasilitas perlengkapan telepon yang tidak memadai. Misalnya tidak ada buku telepon, pensil atau ballpoint atau alat tulis, block note, LPT, dan lain-lain. Jadi hukumnya wajib seorang sekretaris itu ketika ada telepon atau sekretaris itu menelepon orang lain, hukumnya wajib menyiapkan yang namanya alat tulis, block note, dan LPT. Yang terakhir, hambatan karena faktor pemakai, misalnya komunikator dan komunikan. Misalnya komunikator itu tidak jelas dalam menyampaikan telepon, otomatis kan yang komunikannya kan bingung. Atau sebagai komunikan itu ketika komunikator itu telepon, nah komunikannya itu agak lama berpikirnya atau bagaimana. Nah, itu otomatis kan pasti menghambat apa yang akan disampaikan. Yang kedua, hambatan kondisi lingkungan, seperti suasana gaduh atau ramai, suara orang-orang di sekitar kita yang terus bergurau dan bercanda, seseorang yang menginterupsi atau minta bantuan karena situasi yang mendesak. Yang terakhir, hambatan karena bahasa. Misalnya, ada orang asing yang telepon. Kita misalnya hanya bisa berbahasa Indonesia, otomatis kan nggak mungkin kita menerima telepon atau menjawab orang asing tersebut. Nah, otomatis kita harus memberikan kepada orang yang pintar dalam menjawab atau menerima telepon dari orang asing. Selanjutnya, ini ada contoh percakapan telepon dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya contohnya, selamat pagi. Misalnya ya, ini ada telepon masuk. Nah, kemudian sekretaris itu mengangkat telepon. Kemudian mengucapkan, selamat pagi, PT Pribadi Gemilang, ada yang bisa saya bantu? Atau bisa juga seperti ini. Selamat pagi, saya Ayu, sekretaris dari PT Pribadi Gemilang, ada yang bisa saya bantu? Boleh seperti itu atau boleh yang seperti ini. Selanjutnya yang penelepon berbicara, selamat pagi, saya Ibu Nitasari, Direktur PT Abadi. Bisa saya berbicara dengan Ibu Sabrina Maharsi, Direktur PT Pribadi Gemilang. Nah, ini contohnya ya. Semisal, jika kalian menerima telepon atau melakukan telepon keluar, nah, contohnya seperti ini kalimatnya. Perhatikan kalimat awal yang harus diucapkan di tengah maupun di akhir. Seperti itu. Kemudian ada lembar pesan telepon. Ini adalah lembar pesan telepon dari percakapan sebelumnya. Ada telepon masuk. Nah, seorang sekretaris wajib menulis dan menyiapkan yang namanya LPT dan block note. Nah, lembar pesan telepon ini sebelumnya kosongan. Nah, ketika ada telepon masuk, nah otomatis sekretaris wajib mengisinya. Ini berdasarkan percakapan telepon di
slide sebelumnya ya, misalnya ada tanggal. Nah, tanggal di sini itu adalah tanggal ketika kalian menerima telepon atau tanggal penerimaan telepon. Nah, ditulis misalnya teleponnya terjadi pada hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 10 Agustus 2020. Untuk nama bulan ditulis dengan huruf besar pada awalannya ya. Agustus. Ketika ada telepon masuk, nah pesannya itu ditujukan untuk siapa? Nah, di percakapan telepon yang sebelumnya itu, pesannya itu ditujukan kepada ini, Ibu Sabrina Mahasi, Direktur PT Pribadi Gemilang. Dari ini adalah orang yang nelpon atau penelepon. Nah, dari siapa yang nelpon itu? Ditulis Ibu Nitasari, Direktur PT Abadi. Ditulis perusahaan, ini perusahaannya nelpon tadi. Perusahaannya nelpon namanya apa? Ditulis di sini PT Abadi. Nah, nomor telepon. Nah, ini ditulis nomor telepon kantor PT Abadi 0234 4321 895 atau handphonenya Ibu Nita 081 3957 48205. Kemudian lanjut ke pukul. Nah, ini wajib ya. Ketika ada teleponnya masuk, kalian selain menulis, kalian juga harus melihat jam. Ketika ada telepon masuk, langsung lihat jam. Oh, jam 9. Ditulis. Ini jam atau pukul penerimaan telepon. Kemudian, jika ada hal penting yang disampaikan dalam telepon, kalian harus menulis di sini lembar pesan sini ya. Misalnya, Ibu Nitasari tidak dapat menghadiri rapat pada hari Kamis besok karena ada tugas dinas. Ini typo ya. Dinas ke Bogor, penting dan tidak dapat diwakilkan. Diterima oleh, misalnya, kalian bisa tuliskan nama dan jabatan kalian, sekretaris. Jadi LPT ini hanya boleh diisi oleh sekretaris. Nah, selanjutnya block note. Jadi selain menulis LPT, sekretaris juga harus menuliskan block note. Nah, block note catatan pesan telepon. Nah, untuk catatan pesan telepon boleh disamakan dengan pesan yang ada di LPT. Terus apalagi catatannya? Misal ya, di percakapan, si sekretaris itu menanyakan alamatnya perusahaan. Nah, boleh ditulis di sini alamatnya perusahaan. Nah, kalau misalnya di percakapan tidak menanyakan alamat perusahaan, ya tidak perlu dicatat. Jadi, yang dicatat di sini adalah sesuai dengan percakapan. Jadi tidak boleh asal atau tidak boleh ngarang. Sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam telepon. Kemudian tanggalnya sama. Tanggal penerimaan telepon 10 Agustus 2020. Nah, kemudian kalau sudah selesai menerima telepon, ini LPT dan block note ini wajib ditunjukkan ke direktur. Untuk apa? Agar direktur itu tahu bahwa ada telepon masuk untuk dirinya dan ada pesan yang ditinggalkan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi pada saat praktik menerima telepon di kelas. Jadi biasanya setelah saya memberikan teori atau materi, nah biasanya ini dulu kakak kelas kalian itu melakukan praktek menerima telepon, tapi sebelum melakukan praktek, biasanya saya suruh membuat dialog. Tapi itu sebelum adanya COVID ya. Jadi sebelum kakak kelas kalian itu menerima telepon, praktek menerima telepon, mereka saya suruh membuat dialog. Kemudian mereka praktek secara
praktek dengan teman sebangku biasanya. Jadi maju ke depan, praktek secara bergantian. Ada yang menjadi penelepon, ada yang menjadi penerima. Kemudian berganti, misalnya si A awalnya penelepon, si B penerima telepon, dibalik si A jadi penerima, si B jadi penelepon. Jadi kakak kelasnya kalian ini sama-sama merasakan bagaimana mereka menjadi penelepon dan bagaimana caranya mereka menjadi penerima telepon, seperti itu. Berhubung karena sekarang ini lagi kondisinya seperti ini, lagi COVID, jadi untuk praktik telepon kita tunda terlebih dahulu. Ini teleponnya dalam kondisi berbunyi ya, jadi tidak langsung tiba-tiba, ini hanya seperti pura-pura ndak. Ini ada, misalnya si ini menelepon si ini, jadi si ini harus punya kode nomor teleponnya si ini. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi telepon ini sebelum diangkat itu gagang teleponnya ditutup terlebih dahulu ya. Kemudian tekan nomor telepon yang dituju, baru kemudian mengangkat. Jadi ini praktik beneran, teleponnya bunyi, bukan pura-pura. Seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan tugas individu KD 3.2. Untuk petunjuk pengerjaan tugas yang pertama, kalian tulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen pada bagian atas buku tulis. Yang kedua, tulis soal dan judul tugas di buku tulis. Yang ketiga, setelah selesai, kalian bisa kirimkan tugas ke Google Classroom kelas masing-masing. Kirimnya di forum saja ya. Untuk di bagian tugas, mungkin nanti saya akan memberikan sebuah link tugas yang akan kalian kerjakan melalui Google Form. Seperti itu. Yang keempat, untuk batas pengumpulan tugas hari Sabtu 15 Agustus tahun 2020 pukul 18.00 WIB atau pukul 6 malam. Untuk soalnya yang pertama, uraikan menurut pemahaman Anda mengenai pengertian telepon. Yang kedua, identifikasilah mengenai macam-macam pesawat telepon. Sebutkan minimal 3 macam. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan mengenai macam-macam hubungan telepon. Yang keempat, uraikan etiket menerima telepon secara singkat dari awal hingga akhir. Yang kelima, sebutkan mengenai hambatan dalam hubungan telepon. Dikerjakan tepat waktu maksimal ini ya, hari Sabtu. Jika lebih, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai pada KD 3.2 atau nilai kalian di bab tersebut 0. Sekian penjelasan materi hari ini. Apa yang saya sampaikan kalian catat di buku tulis korespondensi. Tetap semangat dan rajin, dan tugas dikumpulkan dengan tepat waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.